Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nihayatul Afifah dan Nauradina Yasrifah akan mempresentasikan tentang perkembangan studi Islam sejarah awal Barat, Timur, dan Indonesia. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian studi Islam. Studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Namun di kalangan para ahli masih terdapat perdebatan tentang studi Islam. Jika dilihat dari sisi normativitas, kurang pas rasanya untuk dikatakan sebagai disiplin ilmu, karena normativitas studi Islam agaknya terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat subjektif dan apologis, yang menyebabkan kadar muatan analisis, kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah-naskah keagamaan produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan. Sedangkan secara historisitas, yakni Islam dalam arti yang dipraktikkan oleh manusia serta tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman atau Islam Studies. Yang kedua, perkembangan Islam di dunia timur. Perkembangan agama Islam tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dunia dan umum. Tepatnya pada akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, fase pertama pendidikan Islam masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan. Namun sudah diperkenalkan logika matematika, ilmu alam, kedokteran, kimia, musik, sejarah, dan geografi. Selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar, bukan lagi masjid, dan mulai yang bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Pada abad 5 Hijriah atau akhir abad 11 Masehi, berdirinya sistem madrasah yang menjadi titik kejayaan karena madrasah menjadi alat penguasa untuk mempertahankan doktrin-doktrin terutama oleh kerajaan Fatimah di Kairo. Pengaruh Al-Ghazali disebut sebagai awal pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yaitu Nishapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Untuk sejarah singkat masing-masing pusat studi Islam digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad ini berdiri pada tahun 445 Hijriah atau 1063 Masehi. Dalam lembaga ini ada 4 unsur pokok, yaitu 1. Seorang mudaris, guru besar yang bertanggung jawab terhadap pengajaran di lembaga pendidikan, muqarri, ahli Quran yang mengajar Al-Quran di masjid, muhaddis, ahli hadis yang mengajar hadis lembaga pendidikan, dan seorang pustakawan, bait al-maktub, yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan, mengajarkan bahasa, dan hal-hal yang terkait. Perguruan tinggi tertua di Baghdad ini hanya sempat hidup hampir 2 abad, yang akhirnya hancur akibat penyerbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim Bi'amrillah, Khalifah ke-6 dari Daulat Fatimiyah, ia pun membangun perpustakaan terbesar di Al-Qahirah untuk mendampingi perguruan tinggi Al-Azhar yang diberi nama Bait Al-Hikmah atau Bela Ilmu Pengetahuan, seperti nama perpustakaan terbesar di Baghdad. Untuk yang ketiga,
Perguruan Tinggi Cordova. Selanjutnya yang keempat, Kairawan Nizam al-Muluk di Maroko. Perguruan tinggi Kairawan ini berada di kota Fes atau Afrika Barat. Perguruan tinggi ini bermula dibangun pada tahun 859 Masehi oleh putri seorang saudagar hartawan di kota Fes yang berasal dari Kairawan atau Tunisia. Pada tahun 305 Hijriah atau 918 Masehi, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintahan dan sejak saat itu menjadi perguruan tinggi resmi yang perluasan dan perkembangannya berada di bawah pengawasan dan pembiayaan negara. Untuk selanjutnya, perkembangan Islam di dunia barat. Kemajuan peradaban barat dimulai pada periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, yang mana peradaban Islam pada periode ini mengalami stagnasi, sedangkan peradaban barat mengalami perkembangan yang sangat pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sampai sekarang ini. Sebenarnya perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Andalusia, Spanyol pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah merupakan salah satu tempat yang paling utama bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Salah satu contoh yang kami ambil adalah pemikiran Ibnu Rushd yang melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Dari pemikiran Ibnu Rushd inilah yang menarik minat orang-orang barat untuk belajar. Di antara pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Andalusia seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama mereka belajar di lembaga-lembaga tersebut, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya para ilmuwan Muslim. Pusat kegiatan terjemah itu berada di Toledo. Setelah mereka kembali ke negara masing-masing, mereka mendirikan sekolah-sekolah dan universitas. Universitas yang pertama mereka didirikan di Eropa pada tahun 1231 Masehi. Gerakan ini pada akhirnya menimbulkan masa pencerahan dan revolusi industri yang menyebabkan Eropa maju. Dengan demikian, Andalusia merupakan sumber-sumber cahaya bagi Eropa, memberikan kepada benua itu manfaat dari ilmu dan budaya Islam selama hampir 3 abad. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Nihayatul Afifah.